Dumateng panjenenganipun Habibana Habib Husni Fahrudin Zulki bin Salim bin Bakar bin Salim hotel saha panggenan sajekapipun kaula aturaken. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih dipilih kalian Allah Subhanahu wa taala, ditakdir dikepalaken dhateng Masjidil Makmurah dalam rangka kita melaksanakan rangkaian Safarul Maulid yang saat ini hari kelima. Mugi-mugi nopo ingkang kula panjenengan sedaya lampahi dalu menika dicatet didadoskan Allah Subhanahu wa taala dados amal sholih ingkang makbulan, lan mugi-mugi nopo ingkang dados harapan, keinginan, hajat kita semuanya, urusan dunia dan akhirat kita bibarakatil majlis ini Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha, dan Allah kabulkan untuk kita semuanya insyaallah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, niki wau kula dilem kali pembawa acara pesane Habib kesel dugi mriku mriki gelo kula. Saya itu kula gelo. Kenapa? Karena dulu yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, beliau dengan tangan yang mulia ini menggali parit sendiri sampai mohon maaf beliau beberapa hari tidak makan, sehingga perut yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganjel dengan dua, ada yang mengatakan 3 batu diganjel. Perut yang mulia ini diganjel amargi lapar. Lelek kula mek perjalanan kok alasan kesel terus kula niki dapuk napa badhe nyuwun syafaat teng Kanjeng Nabi mboten izin, termasuk nyun sewu ketika wau perjalanan saya tiba-tiba ketika saya bangun tidur, saya di perjalanan tidur tok loh, mesake supire niku, supire beto balak. So, wong ora iso nyupir gak iso gandeng, wis turun tok ae men. Ketika saya bangun, saya tanya sama beliau, makna yang pas untuk kata riyadhah itu apa? Kula nggih mboten semer apa ujug-ujug takon riyadhah iki nyapa ngoten niku. Beliau menjawab dengan kata spot hati. Spot hati. Bingung ya. Bagaimana Ben spot hati? Riyadhah itu terus beliau baru menjelaskan, riyadhah itu biasanya orang-orang yang ikut thariqah, orang-orang yang ikut thariqah untuk menata hatinya agar hatinya ini mantap, istiqomah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kilingan di jadwal teng bulak niki kalau kita sih duduk wilayah Indonesia. Loh iki lho, jenengan atos teng Vietnam napa mboten? Ora ini lampune belas ya. Dilala kesasar ya iso ping 3 ngoten. Untuk pisan payung dia payung ya. Temriko kesasar, temriko bablas sampai mriko. La ilaha illallah. Saya ingat jadwal bulan itu Masya Allah, aras-aras ini luar biasa, tingkat tinggi. Insya Allah majelis dalu menika istimewa bagi saya loh ya. Kenapa? Karena saya aras-aras untuk berangkat. Bahkan saya sempat adu argumen dengan istri saya. Saya kata, kau kesel aku yang enak, biar Haji Mahmud ya. Awakmu manggon di omahe gak teko itu cerita. Tapi ternyata dari penjelasan beliau perkataan tentang riyadhah.
mohon maaf, kita punya jadwal. Orang-orang yang ingin mengikuti safari maulid punya jadwal 52 hari dengan 53 majelis. Nek boten-boten sing mundur lho. Ini bisa kita jadikan sarana untuk apa yang beliau sampaikan, spot hati kita. Ketika rasa malasnya muncul, aras-arasannya muncul dan lain sebagainya, penghalangnya itu ada di hadapan kita. Lah inilah saranya untuk kita riyadhah, noto hati, ngelatih hati agar apa? Bisa lurus, istiqomah, mantap nantinya. Ini bisa kita jadikan sarana. Coba diperhatikan bagaimana keadaan hati kita. Nah kalau kita mungkin alasannya, mungkin nanti tidak tahu akhir November, mungkin masuk ketika bulan November ada halangan tambahan hujan, nanti ada. Akan tetapi, nah itu bagaimana kita lihat tuh, kita ngajak hati kita. Kalau alasan capek, semuanya capek katanya Yesus. Ya. Capek ya capek, kesel kabeh yo, kesel. Duwe kepentingan ya, semua punya kepentingan. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan, mengekspresikan rasa mahabbah, rasa cinta, rasa rindu kita kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lakukan sendiri, nyun sewu, mesti kata nyung sepe, jelungup, jungkel. Kenapa? Nafsunya ini terlalu besar. Nah kalau kita hadir bersama-sama di sini, mohon maaf. Kados kula niku rada aras-arasen gitu. Tengah dalan digemoki kali Bu Is. Lho, kok sepedaan? Nggih Bu Is, bablas kula langsung. Terus saya ketemu dengan jenengan-jenengan, mohon maaf, ada yang dari Wonoasri, ada yang dari Kendal. Cedek langit Kendal ini. Yang Kendal itu dongane makbul kabeh. Cedek langit soalnya. Donga set ngoten niku. Nek dembelan rada iso. Kados kula kapan waktu iki iso bae. Saya tertular semangatnya daripada orang-orang yang begitu semangat. Mungkin semangatnya ini karena rasa cinta, rasa kerinduan kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang begitu besar, sehingga akan apa ya, ngefek, menular kepada orang-orang yang pada saat itu lokro. Gus Adib dari Bener City harusnya lewatnya sini, dia lewat belakang, kesasar misal balik. Tapi semangat Gus Adib, saya tertular semangat. Malu kalau saya tidak hadir. Dan orang-orang yang masya Allah luar biasa, yang notabene-nya beliau tidak ada tendensi apapun, mohon maaf. Kalau saya masih ada tendensinya, kenapa? Engkau dikongkon ceramah. Ya, ada tendensi di sini saya. Apa? Dikongkon ceramah. Oh, ini orang pinter, ini orang ngerti dan lain sebagainya. Kalau jenengan duduk di bawah, apa tendensinya? Tidak ada. Nah, saya ini duduk di atas, ada tendensinya biar orang kenal dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW tidak pernah mengeluh ketika beliau berdakwah, dihujat, dicaci, dimaki dan lain sebagainya. Ya kita harus nurun, harus mencontoh, harus itba kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau berjuang dengan sepenuh hati, tidak main-main beliau. Sampai istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah memberikan hartanya semuanya untuk baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dulu Sayyidatuna Khadijah seorang saudagar kaya raya, hartanya habis, diberikan semua kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Terus kita apa yang kita berikan kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW? Ketika kita memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan rugi. Bahkan mohon maaf, hadirnya kita di sini tidak akan mendatangkan kerugian, bahkan mendatangkan kemanfaatan. Apa? Dawuh daripada Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tidak ada perkumpulan yang lebih indah yang bisa mengangkat kesulitan, yaitu perkumpulan yang dibacakan maulid baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mugi-mugi ingkang sakmenika nggadahi keruwetan, kesulitan apapun, apapun saya katakan,
yang belum nikah semoga dapat jodohnya. Di mana kayak jomblower. Yang punya hutang, semoga Allah bantu untuk melunasinya. Bahkan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di kitab Maulid Sintuduron ini khusus mendoakan orang-orang yang punya utang. Waqdi dainal madinin, biasanya niki kula ulangi ping 3. Mungkin tiang-tiang tanggal Beb biasanya jenengan mocone ping 3 saiki kok ping 1 napa utange jenengan pun lunas. Durung sakjane saestu dereng. Cuman saya dapat teguran ketika kita melakukan suatu amal. Kalau kita cuma nyontoh tok copy paste, kita harus ikut kepada yang kita copy paste. Ojo ditambah-tambahi. Kenapa? Karena yang beliau yang menyusun itu lebih paham, lebih ngerti. Termasuk doa, ada doa di dalam Sintuduron. Kalau beliau Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tidak pernah mengulang di dalam doanya itu sampai 3 kali. Ini perkataan daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Beliau pernah mengadakan majelis maulid semacam ini. Terus ketika ada orang doa, itu doanya diulang 3 kali. Kemudian Habib Abdul Qadir mengatakan, berada orang yang di sebelahnya, Habib Naqib bin Syekh Abu Bakar mengatakan, Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tidak pernah seperti itu. Makanya mulai saya dengar itu, saya tidak mengulang lagi. Koyok ya aku yang lebih pintar tuh Habib Ali. Kenapa? Itu tadi ngowahi tatanan. Bahkan Al-Habib Muhammad Ba'bud Kediri termasuk salah satu muridnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika beliau mengadakan majelis maulid, terus tim hadrohnya ini ngerubah lagu. Kemudian di stop oleh Habib Muhammad. Jangan kalian rubah. Kenapa? Di telinga saya ini masih terdengar dengan jelas qasidah yang dilantunkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jangan kau rubah. Kita orang-orang yang melaksanakan safari maulid, patokannya kepada siapa? Habib Hadi bin Abi bin Hasan Al-Aqaf. Beliau patokannya kepada siapa? Ikut terus kepada gurunya, terus. Insya Allah semoga nyambung kepada Sohibul Maulid. Kalau kita merubah tatanan ini, pernah beliau mengatakan dalam satu amaliyah, ketika kita merubah ibarat kunci itu bisa masuk tapi tidak bisa buka. Bisa masuk tapi tidak bisa buka. Dan jangan harap ada keberkahan. Kenapa? Karena kita merubah tatanan. Kalau kita merubah tatanan, apakah kita lebih pintar daripada mu'alif Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Tentu tidak. Ya pun, langsung dan wow. Majelis maulid semacam ini Habib Ali mengatakan indah, ini majelis ini indah dan bisa ngangkat kesulitan. Kita semua punya kesulitan masing-masing. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan juga bahwa cara yang paling mudah untuk mengudari apa maksudnya? Mengurai, pinter kabeh, alhamdulillah gak ngantuk, semangat ya. mengurai kerutan dengan cara menghadiri maulid, dengan cara membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, mari kita belajar apa? Bukan kita mengharapkan suatu keutamaan, bukan kita mengharapkan fadilah. Kita rubah sekarang. Apa? Kita hadir majelis, kita baca sholawat, kita baca maulid. Dalam rangka apa? Rasa cinta, rasa rindu kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau Allah berikan kemudahan dalam permasalahan kita, Allah selesaikan masalah kita, Allah hilangkan penyakit di dalam diri kita, Allah sorry ojo gini. Itu merupakan bonus. Bahkan pernah beliau bercerita, salah satu saudaranya, seorang syarifah, seorang muslimah yang solihah, dia bertanya,
apakah kamu melakukan sholat duha ini agar rezekimu banyak? Tidak. Apakah kamu melaksanakan qiyamul lail itu ingin mendapatkan fadilah ini? Apakah kamu baca Quran ingin mendapatkan fadilah itu dan lain sebagainya? Tidak. Terus apa? Sarifah ini mengatakan kepada Ustadzati bahwa saya melaksanakan ini semua karena perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita hadir majelis ini melaksanakan perintahnya Allah. Kok bisa? Dengan cara apa? Rasa cinta kita. Ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita jadikan beliau sebagai contoh, sebagai suri tauladan. Yang ini adalah sumber dari segala macam kebaikan. Semuanya tidak akan bisa terlepas dari namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholat tidak akan bisa lepas dari Nabi Muhammad SAW. Dengan puasa tidak akan bisa. Bahkan dengan zikir tidak akan bisa lepas dari yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu semua dihubungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan banyak mendapatkan keuntungan. Diawali dengan rasa cinta dulu. Cinta kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak ada rasa cinta, kita belajar. Guru saya mengatakan semacam itu. Belajar apa? Ya mengenal Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Ya ngaji, cari guru, atau mungkin kita belajar dari kitab Maulid, karena di situ banyak diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Ayat andalan saya yang sering saya sampaikan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ketika kita itba kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keuntungannya sangat besar meskipun jumlahnya hanya 2. Apa? Yuhibbukumullahu. Allah akan cinta sama kita. Diawali dengan apa? Cinta dulu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita cinta, kita jadikan beliau ini idola, suri tauladan. Mungkin mohon maaf di sini ada mas-mas pakai imamah. Kalau niatnya untuk gandeng-gandengan tidak dapat apa-apa. Kalau niatnya untuk gandeng-gandengan tidak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya itba kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, nilainya luar biasa. Pakai jubah, pakai rida, pakai surban, pakai jiwa, pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Ketika itu diniatkan itba kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah janji yuhibbukumullahu, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara apa yang lebih besar, perkara apa yang lebih agung daripada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Jenengan diparingi dunyo, ojo dunyo lah wis bulat iki tanah sak menten iki nyun sewu baluran diparingi tiyang ngoten. Jenengan kerso tapi tidak dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jenengan? Dia tanya betul. Bulan ini diserahkan kepada seseorang, tapi kamu tidak dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ambil tanah, apa ambil cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau jenengan ambil cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunyo, jenengan duduk bulan tok, tapi dunyo, global, betul, jenengan yo globalnya jenengan jangan betul langsung. Ketika kita dapat cintanya Allah, apalagi yang diharapkan? Keuntungan kedua dari cintanya Allah, kita akan dapatkan yaghfir lakum dzunubakum. Segala kesalahan, dosa-dosa kita. Temeriki wonten sing mboten gadahi dosa dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten. Nek sing rumangsa gak duwe dosa niku wonten. Rumangsane gak duwe dosa. Rumangsane. Tapi semua manusia itu punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana? Ya minta ampun kepada Allah. Tapi ketika kita mendapatkan cintanya Allah, kesalahan kita semuanya ini akan dihapuskan. Kok bisa? Loh iya, karena Allah cinta. Kalau Allah nggak cinta, tuntut ini harus ditebus ini kesalahannya. Di mana? Nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min sampai. Dan saya ada harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan yang sangat besar. Apa? Yang pertama, saya harapkan
Allah akan tanamkan di dalam hati saya dan jenengan semua termasuk keluarga kita semuanya rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita punya modal. Modal apa? Untuk itba, untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah bisa mencontoh, dua keuntungan yang saya sampaikan tadi akan kita dapati. Dan tidak ada yang lebih penting di alam semesta ini, cintanya Allah kita dapat, wa yaghfir lakum dzunubakum. Alamatnya kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, surga Firdaus. Bukan Mas Firdaus ya, surga Firdaus. Semoga Mas Firdaus juga dikumpulkan sama kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ada masih banyak hari yang akan kita lakukan. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan zahir wa batin, afiah, dicukupi semua keperluan kita. Allah berikan kepada kita semuanya kemudahan, kelancaran, dan kita semuanya diberkahi insyaallah. Allahumma amin. Terkhusus permintaan kepada Mbah Lurah, semoga pembangunan balai desa ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, dicukupi semua keperluannya dan diberkahi insyaallah. Allahumma amin. Berkah daripada masjid yang untuk kita melaksanakan ibadah, balai desanya kesawaban berkah dari masjid insyaallah. Allahumma amin. Sampun nggih? Ya, alhamdulillah kula seneng nek iso ngomong nggih. Mun nyuntut yang Kendal, dereng bib terus. Nek gurung jam 12 gak geleman. Garing untukku. Nggih. Engkang boten pas nyinggung dhateng manah panjenengan sedaya. Kula pribadi nyuwun agunging pangapunten zahir wa batin insyaallah. Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.